Sobat Shalom, setelah sang Haji Boyeng Insinyur Niklas Koyoba dan anggota DPRD Halut Julius Ishak Nanlohi beberapa waktu lalu mendesak agar gubernur terpilih Sherly Laos menghidupkan kembali aktivitas pelabuhan feri di Doro, Kau Utara, kini giliran tokoh muda Kau menyuarakan hal yang sama. Tokoh pemuda Kau yang juga akademisi Universitas Halmahera, Domingus Ishak Bicara, SPD MAP, secara khusus kepada Shalom News Sabtu 8 Maret pagi menyampaikan hal yang sama. Kepada gubernur terpilih Maluku Utara Sherly Laos, Domingus Ishak Bicara menyampaikan harapannya mewakili generasi muda Kau agar Ibu Sherly Laos sebagai gubernur bisa mengambil langkah-langkah taktis untuk memikirkan jalan keluar agar pelabuhan feri Doro yang sudah rusak bisa diperbaharui supaya bisa kembali normal aktivitas perhubungan laut lewat kapal feri antara Halut dengan Haltim. Ishak Bicara menilai jika pelabuhan feri Doro sangat dibutuhkan keberadaannya saat ini oleh masyarakat baik di Halut dan Haltim untuk mempermudah pemasaran hasil pertanian dan hasil laut yang akan menggerakkan perekonomian kedua daerah ini. Terkait dengan pelabuhan feri yang ada di Desa Doro, Kecamatan Kautara di Kabupaten Halmahera Utara ini, sebagai warga yang ada di Halmahera Utara ini, saya menyampaikan bahwa kebutuhan untuk keberadaan dari pelabuhan feri ini memang benar-benar sangat dibutuhkan karena berkaitan erat dengan bagaimana kelancaran dari sisi transportasi yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Utara dan juga Halmahera Timur, karena merupakan satu akses yang strategis di dalam satu hal dalam mendorong perekonomian warga itu sendiri. Itu yang sangat penting untuk kita bisa perhatikan. Harapan kita seperti itu kepada Gubernur Maluku Utara. Mengenai kondisi alam yang kurang menunjang pelabuhan itu berada di pantai Desa Doro, Koordinator Forum Komunikasi Empat Suku di Kau ini berharap hal itu bisa diatasi dengan membangun penghalang ombak di depan pelabuhan Doro seperti yang ada di depan pelabuhan feri Sufifi, atau setidaknya jika dipindahkan pelabuhan feri itu, maka sebagai masyarakat Kau diminta agar pemindahan itu dilakukan ke desa tetangga yang alamnya mendukung seperti di Desa Pediwang, Daru, atau Desa Gamlaha, bukan dengan memindahkan pelabuhan itu ke kecamatan lain, sebab hal itu bisa menyulut rasa ketidakadilan masyarakat Kau, terlebih khusus Kau Utara dan masyarakat suku Boyeng. Dalam perbaikan untuk pelabuhan feri itu sendiri, kami mengusulkan ada dua yang dapat ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni dapat membuat penahan untuk pecahan ombak di depan pelabuhan feri itu sendiri, atau juga jika memang harus dipindahkan, saran kami tidak perlu dipindahkan dari luar Kecamatan Kautara itu. Karena ada desa-desa yang ada dalam Kecamatan Kautara itu yang sangat strategis juga, misalnya Gamlaha ataupun Pediwang. Sehingga dua hal ini dapat dipikirkan bagi kelancaran dan akses menunjang berbagai kegiatan, potensi, dan perekonomian warga itu sendiri. Sebagai orang yang turut ikut memilih Sherly Sarbin dalam pilkada lalu di Kau dan menghasilkan kemenangan suara Sherly Sarbin menang mutlak di wilayah Kau, Ishak Bicara berharap agar Ibu Gubernur Sherly Laos bisa peduli dengan kebutuhan utama masyarakat Kau saat ini, sebagai bentuk rasa terima kasihnya pada masyarakat Kau yang sudah memilih paslon 04 dalam pilgub lalu. Sebagai gubernur pilihan rakyat yang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kami sangat berharap bahwa Ibu Gubernur secara khusus dan Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara kiranya berkomitmen untuk bisa memperbaiki pelabuhan feri yang ada di Desa Doro, karena saya sangat ingat satu kalimat yang sangat penting, bahwa kebijakan publik itu adalah what the government does or doesn't to do. Artinya bahwa ada satu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, sangat baik jika pemerintah itu berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap pembangunan pelabuhan feri yang ada di Desa Doro, agar komitmen untuk memajukan Maluku Utara ini
terbukti dalam kepemimpinan Ibu. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Gensar Labi melaporkan untuk Shalom News. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan berita terbaru kami.